Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl 89. Ummahat rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi materi macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya dengan tema waktu-waktu terkabulnya doa. Doa akan dikabulkan jika di dalamnya terkumpul kehadiran hati, konsentrasi secara penuh terhadap apa yang diminta dan bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu yang dikabulkannya doa, yaitu yang pertama sepertiga malam terakhir, kedua saat azan, ketiga antara azan dan iqamah, dan yang keempat setelah melaksanakan sholat wajib, kelima saat imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat hingga selesainya hari sholat Jumat tersebut, keenam saat-saat terakhir setelah waktu asar. Syarat ini ditambah lagi dengan kehusuan hati serta sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan ketundukan dan kelembutan. Jadi seorang yang berdoa hendaknya menghadap ke arah kiblat dalam keadaan suci, mengangkat kedua tangan ke langit, kemudian memulai doanya dengan hamdalah, memuji Allah dan mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selaku hamba dan utusannya. Kemudian mendahulukan tobat dan istighfar sebelum menyebutkan hajatnya, lantas menghadirkan dirinya di hadapan Allah, bersikap memelas dalam berdoa, menyerunya dengan ucapan lembut dan diiringi rasa harap dan cemas, bertawasul atau bermohon kepadanya dengan nama-nama, sifat-sifat dan keesaannya, serta melakukan sedekah sebelum memanjatkan doa tersebut. Sungguh doa semacam ini hampir tidak akan pernah tertolak. Terlebih lagi jika doa tersebut termasuk doa-doa yang bersumber dari Nabi, yang beliau sendiri mengabarkan bahwa doa ini atau doa yang mengandung nama Allah yang paling agung atau Asmaul Husna pasti akan diterima. Dan di antara doa yang dimaksud adalah seperti yang diriwayatkan dalam As-Sunan dan Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang sedang berdoa. Isinya adalah, ya Allah, aku memohon kepadamu atas dasar persaksianku bahwa Engkau adalah Allah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, yang Maha Tunggal, yang tergantung kepadanya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta yang tiada sesuatu yang setara dengannya. Maka Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, orang itu memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Jika namanya itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi, dan jika digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan. Sebagaimana tersebut dalam lafaz hadis ini, yaitu engkau meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang teragung. Jadi masih dalam Sunan Sahih Ibnu Majah
Ibnu Hibban, maaf, dari Anas bin Abu Malik, ia duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara tidak jauh dari mereka ada laki-laki yang sedang sholat, dan kemudian laki-laki itu berdoa, isinya, ya Allah, aku memohon kepadamu karena Engkaulah pemilik segala pujian, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau yang Maha Pemberi serta pencipta langit dan bumi. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, wahai zat yang maha hidup lagi selalu mengurus semua makhluk. Maka pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia telah benar-benar memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung. Jika nama itu digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan, dan jika nama itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini juga dicantumkan oleh Ahmad dalam musnadnya, di mana di dalam Jami'ut Tirmizi dan Asma binti Yazid dinukilkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat ini, dan Robmu adalah Rob yang Maha Esa, tidak ada ilah selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 163, dan pembukaan surat Al-Imran, Alif Lam Mim, Allah tidak ada ilah selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran surat Al-Imran 1 sampai dengan 2. Dan disebutkan dalam At-Tirmizi berkomentar, status hadis ini hasan sahih. Dan juga di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Anas bin Malik dan Rabi'ah bin Amir rahimahullah dari Nabi, beliau bersabda, senantiasalah mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Maksudnya, akrabkanlah diri kalian dengan bacaan zikir tersebut dan bacalah ia selalu. Dan di dalam Jami'ut Tirmizi dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, jika Nabi ditimpa perkara yang membuatnya gundah, beliau menengadahkan wajahnya ke langit. Demikian pula ketika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi selalu mengurus semua makhluk. Dan masih dalam Jami' Tirmizi dan hadis Anas bin Malik rahimahullah, ia berkata, jika sedang ditimpa perkara yang membuatnya sedih, Nabi mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, wahai zat yang maha hidup lagi selalu mengurus semua makhluk, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Dan di dalam Sahih Al-Hakim dan Abu Umamah radhiyallahu an dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nama Allah yang tergantung terdapat dalam 3 surat Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran dan Toha. Maka Al-Qasim berkata, aku mencarinya dan ternyata yang dimaksud adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum. Masih banyak sekali hadis-hadis menjelaskan tentang masalah ini yang sama maknanya. Dan di dalam hadis yang disebutkan juga dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim dari Sa'ad dari Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian ku beritahukan sesuatu yang jika seseorang ditimpa suatu urusan yang menggelisahkan, lalu ia berdoa dengannya, maka Allah akan memberinya jalan keluar, yang beliau maksud adalah doa Zumjun. Dan di dalam Sahih Al-Hakim masih dari Sa'id radhiyallahu ia mendengar bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan nama Allah yang paling agung,
itulah doa Yunus. Salah seorang bertanya, apakah doa itu khusus untuk Yunus? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidakkah engkau mendengar firman Allah, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedudukan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Al-Anbiya 88. Dan setiap muslim yang berdoa dengan doa tersebut, ketika doa sakit sebanyak 40 kali, lalu ternyata dia meninggal dunia, maka dia mendapat pahala orang yang mati syahid. Adapun jika dia sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan dosanya terampunkan. Selanjutnya memang ada juga dalam Sahihain As-Sahihain dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa saat mengalami kesusahan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rob yang maha agung, lagi yang maha penyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rob arsy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rob langit yang 7, Rob bumi, serta Rob arsy yang mulia. Masih banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Hadis-hadis yang dari karya-karya Imam Ahmad, yang dari Ali bin Abu Thalib, masih banyak sekali. Dari Musnad Ahmad juga masih ada yang dari Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang dikatakan dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang ditimpa kegundahan atau kesedihan lalu berucap, ya Allah, sungguh aku adalah hambamu, anak dari hambamu atau Adam, anak dari hamba wanitamu atau Hawa, ubun-ubunku di tanganmu, hukummu berlaku bagiku, serta ketetapanmu itu adil terhadapku. Ya Allah, aku memintamu dengan segala nama yang engkau miliki, yang engkau menamai dirimu dengannya, dan atau engkau ajarkan kepada orang hambamu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang terdapat di sisimu. Maka jadikan Al-Quran yang mulia sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelenyap kesedihanku, dan penghilang kegundahanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihan orang tersebut, kemudian menggantikannya dengan kegembiraan. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajarinya? Boleh menjawab, tentu. Sudah seharusnya orang yang mendengar doa tersebut mempelajarinya. Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud berkata, tidaklah seorang nabi tertimpa kesusahan melainkan ia akan memohon pertolongan kepada Allah dengan bertasbih. Dan masih banyak sekali hal-hal yang menjelaskan tentang masalah ini, hadis-hadis yang diangkat di dalam masalah ini. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Ibnu Abid Dunya menyebutkan dalam Al-Mujabin fi Du'a dari Al-Hasan dari Anas bin Malik, ia berkata, ada salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang diberi kunyah atau julukan Abu Mi'laqo. Ia dikenal sebagai seorang yang rajin beribadah dan waro, sekaligus sebagai pedagang yang berniaga dengan harta pribadinya maupun harta orang lain di berbagai tempat. Suatu kali ia bertemu dengan seorang perampok bersenjata di tengah perjalanannya. Letakkan barang-barang yang kamu bawa, sungguh aku membunuhmu, kata perampok. Mengapa Anda menginginkan darahku? Urusanmu hanyalah hartaku, jawab Abu Mi'laqo. Aku menginginkan harta dan darahmu, gertak perampok itu. Jika Anda tetap ingin membunuhku, maka izinkanlah aku sholat 4 rakaat terlebih dahulu, kata Abu Mi'laqo. Kemudian sholatlah sesuai dengan keinginanmu, kata perampok ya.
Salatlah sesuai dengan keinginan. Kemudian Abu Milak lalu berwudu dan sholat 4 rakaat. Di antara doa yang ia panjatkan di akhir sujudnya adalah, wahai yang maha pengasih, wahai pemilik arsy yang mulia, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki. Aku memohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau dengan kerajaanmu, yang tidak mungkin diraih dengan cahayamu, yang memenuhi tiap sudut arsimu. Lindungilah hamba dari kejahatan perampok ini. Wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Maka tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda dengan membawa sabilah tombak pendek di tangannya. Ia meletakkan tombak tersebut di antara kedua telinga kudanya. Dan saat perampok tadinya melihatnya, ternyata penunggang kuda itu melaju ke arahnya lalu menikam dan membunuhnya. Lalu ia menghampiri Abu Milak seraya menyapa, berdirilah ayah ibuku sebagai tebusanmu. Siapakah Anda? Hari ini Allah telah menolongku dengan perantaraanmu, tanya Abu Milak. Maka penunggang kuda memberitahu, aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Ketika engkau mengucapkan doa yang pertama, aku mendengar suara gemerincing di pintu-pintu langit. Ketika engkau mengucapkan doa yang kedua, aku mendengar suara bising pada penduduk langit. Lalu engkau mengucapkan doa yang ketiga, hingga dikatakan kepadaku, ini adalah doa orang yang ditimpa bencana. Selanjutnya aku meminta kepada Allah supaya menyerahkan urusan pembunuhan perampok tadi kepadaku. Al-Hasan berkata, barang siapa yang berwudu lalu mengerjakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa tadi, maka doanya akan dikabulkan, baik dia sedang ditimpa bencana ataupun tidak. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.